Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Baik pendengar, kita lanjutkan untuk kebersamaan kita di pagi hari ini masih terkait dengan strategi pengusaha menghadapi tantangan kenaikan harga BBM non-subsidi dan LPG. Dan tadi kami sudah berbincang bersama dengan pengamat ekonomi Universitas Pasundan, Akuviarta Kartabi, yang melihat ini adalah dialami juga oleh berbagai negara yang ada. Tetapi tugasnya adalah bagaimana tetap memantau, menjaga stabilitas dari harga pangan, harga pokok, kemudian juga tetap menjaga daya beli masyarakat dan tidak semerta-merta untuk mengambil keputusan terutama di sisi sektor retail untuk menaikkan harga sepihak, karena ini akan memberikan dampak yang cukup besar walaupun potensi efek domino dari kenaikan harga LPG yang non subsidi ini untuk akan sangat terasa. Dan tadi dikatakan memang terjadi atau potensi terjadi penurunan dari masyarakat menengah sehingga akan mengubah perilaku mereka pula. Ya, ini ada dikhawatirkan jika mereka sebelumnya mengakses segala sesuatunya non subsidi, bukan tidak mungkin mereka akan beralih kepada hal-hal yang ataupun komoditas subsidi, sehingga ini akan memberikan beban lagi kepada keuangan negara. Dan kini kami akan berbincang bersama dengan Ketua Umum Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia atau IPOMI yang juga PLT Sekjen DPP Organda, Kurnia Lesani Adnan. Pak Kurnia Lesani, selamat pagi Pak. Pagi Mas Rudi. Iya, saya panggil Pak Sani Pak ya. Siap. Iya, Pak, reaksi teman-teman pengusaha otobus dari kenaikan harga BBM non subsidi bagaimana nih Pak? Ya kalau secara hitungan kepentingan operasional bus ya sampai hari ini kami memang belum ada perubahan, Mas. Tapi yang jadi masalah dan harus diketahui oleh khalayak luas, dari 2023 sampai 2025 kemarin sudah terjadi inflasi di harga spare part dan segala macam, digong lagi oleh pemerintah sama ibu kita waktu itu PPN. Nah, ini sudah terjadi inflasi sekitar 30%. 30%. Kedua, Oke. Ya, itu spare part, investasi body bus dan segala macam. Kedua, tarif tol di masing-masing ruas ada yang kenaikan. Jadi sebenarnya kami ini secara operasional BBM itu kan memang komponen operasional 40%. Oke. Untuk biaya perjalanan kendaraan. Iya, seluruh rangkaian operasionalnya begitu ya Pak ya. Oke. Iya. Ya. Tapi kami tidak bisa menaikkan tarif hari ini. Oh. Ya. Nah, kalau masyarakat akan bisa market bisa menerima kalau ada trigger yaitu BBM. Pak. Nah, BBM tidak naik. Jadi secara biaya perawatan dan biaya investasi itu kita sudah ada inflasi sekitar 30%. 30%. Itu bisa dikatakan berarti ada kenaikan biaya operasional 30% di luar dari BBM yang ditahan tadi dan sampai dengan saat ini tidak menaikkan tarif atau harga tiket bus. Gini Mas, kalau biaya operasional itu kan asumsinya biaya jalan kendaraan pada saat dia beroperasi. Iya, 40%-nya BBM. Itu kan komponen BBM itu kan sekitar 40%. Itu memang belum ada kenaikan signifikan karena harga BBM masih ditahan dengan harga 6.800. Ya. Nah, tapi biaya perawatan kendaraan itu sudah naik sekitar 30%. Iya. Nah, jadi hari ini yang akan terjadi semakin ke depan ini akan lancip ke depan. Jadi secara jangka panjang ini beresiko untuk keberlangsungan manajemen perusahaannya. Ini kan yang jangan sampai dilakukan diskresi seperti penghematan ini itu dan segala macam sehingga resiko di keselamatan. Nah, ini yang tidak diakomodir oleh pemerintah, yang tidak dilihat oleh pemerintah. Jadi, tapi gini, Mas Rudi, di balik dari semua ini, disparitas harga 6.800 sampai ke 23.000 ini kan jauh sekali. Ini kalau yang pengalaman kami kemarin saja 6.800 ke 15.000 aja, solar sering langka, sering kosong solar subsidi.
Nah, itu sudah menjadi rahasia umum lah kemana perginya solar itu. Baik. Jadi kalau Ya. kita bicara bisnis lagi logika, Baik. jual sama Mas Rudi 6.800, jual ke yang temannya Lebih Mas gede. Rudi 20.000 ya. Saya jual 20.000 dong. Oke, Pak Sani, ini waktu kita singkat sekali nih Pak. Tapi dengan kondisi yang ada, artinya biaya perawatan, kemudian spare part, dan juga tadi Bapak katakan beberapa ruas tol mengalami kenaikan. Dan ini sudah terjadi sekitar atau sudah dialami 30%-nya. Berarti kan pilihannya, kalau memang tidak bisa menaikkan harga, efisiensi apa yang akan dilakukan? Mengurangi operasional dari kendaraan atau bagaimana nih Pak? Yang pasti kami mengefisienkan jalur. Jadi kalau misalnya sehari itu di low season itu sehari kita ada pemberangkatan 15 atau 20 kendaraan, Ya. ini kita efisienkan menjadi 12 atau 10 kendaraan. Oke, berarti Itu solusi pertama. Ya. Tidak mengurangi keselamatan dan perawatan nah kendaraan. itu ya artinya Nah, mengurangi rute, tidak mengurangi biaya perawatan armada Pak ya, atau optimalisasi Betul. perawatannya. Itu Baik. solusi secara tingkat dan jangka pendek. Mhm. Tapi itu tidak bisa mempertahankan perusahaan juga. Nah, artinya kami sedang berhitung bersama-sama ini. Kami pasti akan naik biayanya. Ya, ya. Tidak bisa ditahan. Kami semua akan naikkan tarif, pasti itu. Berapa persen itu Pak? Ya kalau melihat dinamika dan ini kita bicara melihat secara secara supranatural lah istilahnya ya. Yeah. Meraba-raba kenaikan bahan bakar ini. Yeah. Ini bisa sekitar 20-35%. 20-35%. Kalau itu dilakukan dan dapat persetujuan, apakah efisiensi rute kemudian perawatan ini tidak menjadi korban, tetap menjadi optimal? Nah, yang menjadi tantangannya adalah daya beli. Daya beli, Demand. oke, ya. Ya, Di waktu jadi naik kalau kan belum bukan. masalah kenaikan tarif, Mas Ya. Rudi, untuk yang non ekonomi itu kan kami memang harga dilepas ke pasar ya. Ya. Kami diberikan kewenangan untuk bisa menaikkan naik dan turun, memasang tarif lah istilahnya. Ya. Nah, yang menjadi tantangan berikutnya itu adalah daya beli. Ya. Nah, balik lagi, pemerintah ini tidak memperhitungkan secara panjang. Oke. Hari ini, ya kan, ya Perpres 191 itu harusnya harus direvisi. Oke. Ya, jadi dilepas subsidinya hanya untuk yang memang pantas disubsidi. Sekarang kalau mobil Fortuner, mobil Innova minta disubsidi itu kan Nggak bisa. nggak Ya. masih logika, Ya, gitu loh. ya. Nah, Pak Sani, artinya apa yang teman-teman pengusaha otobus harapkan dari pemerintah? Perusahaan otobus tidak harus efisiensi armada, bahkan sampai tidak perlu untuk menaikkan harga, karena itu akan memberikan dampak kepada daya beli masyarakat. Apa ini yang dibutuhkan? Itu biasa ya, Mas. Ya, Kalau kami berharap BBM ini jangan ada subsidi dan non subsidi lagi, lepaskan aja. lepaskan saja. Oke. Lepaskan saja. Karena kenapa? Kalau BBM ada harga BBM subsidi dan non subsidi, ini yang subsidinya ini pasti suplainya bermasalah. Titik. Ya. Jadi jangan pepesan kosong terus pemerintah ini. Udah lepaskan aja. Yang terjadilah. Ya nanti kita bicara belakangan gitu loh. Oke. Jadi kalau pemerintah tidak kuat, ya jangan ditahan-tahankan. Oke. Udah, mendingan sekarang kita babak belur, nantinya kita tata bareng-bareng. Daripada ini ditahan meledak belakangan, sama aja gitu loh. Ya, yang dikhawatirkan distribusinya tadi ya. Jadi sebaiknya Ya, lepaskan jadi saja kami- mekanisme pasar, begitu ya harganya. Iya, kami sangat tidak percaya dengan ketersediaan bahan bakar subsidi nanti. Oke. Karena disparitasnya terlalu jauh. Ya. Baik, Pak Sani, Ini ada masih jadi mainan. ada wacana kenapa sih pengusaha otobus kok tidak melirik ke kendaraan listrik, Pak? Mas, teknologi tercepat hari ini untuk pengisian baterai itu 2 jam. Dan paling jauh 400 kilo. Iya. Nah, kalau untuk jarak jauh akap, ya kan, Mas Ya. Rudi kalau naik bus, Pak Rudi kita stop ya, kita ngecas dulu. Mau nggak nunggu 2 jam? Nggak mau lah, Pak. Waktu Lah, iya, hilang. Iya. Jadi secara teknologinya belum mumpuni. Oke. Jadi Baik. memang sedang ada beberapa yang kami ada dengan beberapa pabrikan bus listrik sedang dalam diskusi. Ada beberapa teknologi untuk penghematan bahan bakar ini
ya istilah awam itu bus hybrid lah, sedang kami Ya, pikirkan. bus hybridnya. Oh, itu sedang dikembangkan, sedang Sedang koordinasikan. sedang dalam Oke. diskusi. Ya. Ya. Terakhir ini Pak Sani, Ya. apa yang dilakukan oleh asosiasi sendiri atau langkah konkret dari IPOMI dalam membantu anggota yang menghadapi situasi yang sulit saat ini, Pak? Kalau bicara dengan situasi ini nggak ada yang nggak bisa berbuat apa-apa, Mas. Karena kan permasalahannya kan ada di keputusan pemerintah. Ya. Jadi namun dengan melalui DPP Organda, kami akhir tahun lalu sebenarnya sudah bersurat ke Kementerian Keuangan untuk memperjelas, memberitahu beliau bagaimana tentang Perpres 191 mana yang layak disubsidi dan tidak. Tapi sampai hari ini tidak digubris. Belum digubris, belum ada jawaban. Nah, kita dengan ESDM juga sudah bicara, ya kan? Tapi juga seperti itu. Dan tantangan lainnya masalah B50 loh. Ini juga tantangan. Jadi Kementerian Perhubungan menaikkan standar jadi Euro 5, Euro 4, Euro 5, tapi standar solarnya menurun. Nah, ini juga tantangan lainnya. Mengakibatkan dampak efek domino lainnya. Tapi kita sedang berbicara ke para pihak seperti yang saya sampaikan tadi, ke pabrikan kita bicara teknologi apa yang bisa kita bawa untuk kita bisa efisien. Baik. Sampai sejauh ini baru seperti itu. Pak Sani, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI. Sehat selalu Pak. Selamat beraktivitas, selamat pagi. Terima kasih, selamat pagi. Ketua Umum Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia atau IPOMI yang juga PLT Sekjen DPP Organda Kurnia Lesani Adnan. Wawancara Pro 3.